Halo Servisnu dan teman-teman yang sedang menonton, kami dari kelompok 3, kelas 4 PHP 2, jurusan Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia, yang terdiri dari saya, Jennifer Lisandra. Perkenalkan, nama saya Ivan Galen. Saya Jenny Changyarno. Perkenalkan, nama saya Yufi Martadina. Halo, perkenalkan, nama saya Safir Victorio. Perkenalkan, nama saya Christian Hyudi. Di video ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia mengenai iklan lowongan kerja. The Webtin Group merupakan salah satu perusahaan industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia. Kami mengelola salah satu hotel bintang 4 yang berlokasi di Jimbaran, Bali. Dan kami juga memiliki travel agency yang secara khusus melayani perjalanan dalam negeri. The Webtin Group mencari 7 karyawan untuk beberapa posisi yang dibutuhkan. Yang pertama ada front desk officer atau front desk agent, lalu ada room attendant, lalu ada full-time chef dan patissier untuk salah satu restoran dan bakery dalam hotel kami. Yang keempat ada waiter atau waitress, lalu ada convention officer yang mengatur acara dalam hotel. Dan yang terakhir ada sales manager untuk travel agent kami. Semua lowongan yang telah saya sebutkan tadi telah kami unggah di beberapa platform seperti Instagram perusahaan kami yaitu @thewebtingroup, lalu di Jobstreet, dan juga kami telah memasang iklan lowongan tersebut di LinkedIn. Memasang iklan lowongan di ketiga platform tersebut dapat membantu kami untuk menjangkau calon kandidat, di mana di zaman modern ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial untuk mencari pekerjaan. Selain itu, dapat membantu kami untuk menyeleksi calon karyawan dan juga dapat membantu kami menargetkan calon karyawan yang kami butuhkan. Lowongan pertama yang kami buka adalah untuk front desk officer atau front desk agent. Berikut ini merupakan poster lowongan kerja untuk front desk officer. Beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kandidat adalah yang pertama merupakan pria atau wanita berusia 21 hingga 35 tahun, pendidikan minimal S1 jurusan Hospitality dan Pariwisata, dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Lalu, menguasai komputer, mampu berkomunikasi, dan memahami bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki kepribadian yang ramah, jujur, disiplin, dan yang bertanggung jawab. Lalu berikutnya saya akan menyebutkan deskripsi pekerjaan front desk agent atau front desk officer di Webtin Hotel. Yang pertama, memastikan meja depan selalu dalam keadaan rapi dan memiliki semua alat tulis dan materi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan layanan pelanggan tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, menangani keluhan dan permintaan pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, memastikan distribusi surat yang benar. Untuk lowongan front desk agent, kami telah mendapatkan 1 kandidat yang terpilih dan sesuai dengan kualifikasi yang ada. Kandidat tersebut kami dapatkan dari platform LinkedIn. Kandidat tersebut bernama Kalisa dan saya akan menjelaskan analisis SWOT kandidat tersebut. Yang pertama, strength. Kalisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik dan ia juga memiliki kepribadian yang ramah dan murah senyum, serta ia mampu berbicara di depan umum dengan sangat baik. Kalisa merupakan lulusan sarjana di bidang hospitality dan pariwisata di salah satu universitas pariwisata terbaik di Indonesia. Ia juga merupakan lulusan SMK akuntansi. Yang kedua, weakness. Kalisa merupakan orang yang cenderung menunda-nunda pekerjaan. Namun, ia berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dengan cara membuat daftar prioritas. Selanjutnya, opportunity. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, selain merupakan lulusan sarjana di bidang hospitality dan pariwisata, Kalisa juga merupakan lulusan SMK akuntansi. Maka dari itu, Kalisa selain dapat ditempatkan di front office, ia juga dapat ditempatkan di divisi finance. Terakhir ada trait. Kalisa memiliki banyak sekali kemampuan yang sangat baik. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan
Ia akan dilirik oleh pesaing yang ingin merekrutnya dan menawarkannya gaji yang lebih menggiurkan. Sekian untuk posisi front desk agent atau front desk officer. Posisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ivan. Selanjutnya lowongan yang akan kami buka adalah housekeeping, bagian room attendant. Ini adalah kualifikasi yang kami cari. Pria atau wanita berusia 21-30 tahun, minimal lulusan D3 perhotelan, diutamakan yang memiliki 1 tahun pengalaman bekerja, jujur, teliti, dan sopan, mampu bekerja sama dalam tim, mampu berkomunikasi dengan baik, bersedia untuk bekerja dengan sistem shift, bisa menggunakan komputer, dan lancar dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis. Untuk deskripsi pekerjaannya adalah mengelola kamar hingga sudut yang paling kecil, membersihkan kamar penginapan mulai dari kasur, toilet, dan lain sebagainya, melayani tamu sesuai dengan permintaannya dan selalu bersikap ramah, menjaga privasi dan barang-barang tamu agar selalu aman, mengecek semua kamar dan memastikan kesesuaiannya dengan sistem komputer, dan memberikan laporan kepada floor supervisor secara lengkap tentang kondisi kamar. Untuk lowongan room attendant ini, kami telah mendapatkan kandidat yang cocok berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan. Kandidat ini bernama Justin. Analisis SWOT yang kami lakukan menunjukkan kalau Justin memenuhi kualifikasi yang telah kami berikan. Ia memiliki gelar S1 dan memiliki pengalaman bekerja 2 tahun di bidang yang sama. Ia juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan dapat menggunakan komputer dengan baik. Justin juga sering mengikuti kegiatan organisasi, sehingga dia berpeluang untuk mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dengan baik dalam pekerjaannya. Kelemahan yang dimiliki Justin yaitu dia tidak bisa berbahasa asing yang lain selain bahasa Inggris. Hal ini tidak begitu menjadi masalah karena bahasa asing yang utama pada hotel kami ini adalah bahasa Inggris. Tetapi Justin tidak bisa membantu jika ada tamu yang tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena Justin memiliki kualifikasi yang bagus, hal ini tidak menutupi adanya kemungkinan kalau Justin dilirik oleh perusahaan lain dan direkrut dengan gaji yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenny. Selanjutnya, lowongan yang kami buka adalah lowongan untuk chef di restoran kami. Ini adalah iklan lowongannya. Kualifikasi yang kami butuhkan adalah pria atau wanita berusia maksimal 35 tahun, memiliki pendidikan minimal D3 perhotelan, memiliki kemampuan memasak di berbagai masakan, dapat berkomunikasi dengan baik, dan menguasai bahasa Inggris terutama menulis dan berbicara. Untuk deskripsi pekerjaannya, yang pertama memasak makanan sesuai dengan pesanan, dapat membuat menu baru, mengawasi staf di dapur, dan yang terakhir bertanggung jawab dalam mengelola dapur. Untuk lowongan chef ini, kami telah mendapatkan seorang kandidat yang menurut kami cocok berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan. Kandidat tersebut bernama Agus. Agus memiliki beberapa kualifikasi yang sesuai dengan yang kami cari. Ia memiliki gelar D3 perhotelan di salah satu sekolah tinggi pariwisata Bandung, dan menjuarai beberapa kompetisi memasak saat masih berkuliah. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam industri food and beverage, dan ia juga fasih dalam berbicara bahasa Inggris saat melakukan interview dengan kami. Agus sering mengikuti kegiatan organisasi, maka Agus memiliki peluang yang cukup besar untuk mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dengan baik, dan dapat membantu staf lain dalam bekerja di kitchen. Untuk kekurangannya, Agus berusia 32 tahun, di mana usia tersebut mendekati 35 tahun. Dan ia juga kurang handal dalam memasak masakan Eropa. Tetapi, kedua hal ini bukanlah menjadi suatu masalah yang besar bagi kami jika dibandingkan dengan kualifikasi dan kemauan belajar yang ia miliki. Seorang pelamar kerja pastinya tidak melamar di satu tempat saja. Karena kualifikasi yang Agus miliki terbilang cukup baik, maka hal ini dapat menjadi ancaman di mana pasti ada perusahaan atau restoran lain yang tertarik dan ingin merekrutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yufi. Lowongan pekerjaan untuk pastry chef. Kualifikasinya, pria atau wanita usia maksimal 45 tahun, pendidikan minimal D3 tata boga atau perhotelan, memiliki pengalaman di bidang cake and pastry,
Dan terakhir, dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja sama dengan tim. Deskripsi pekerjaannya, membuat kreasi dengan berbagai jenis kue-kue khas Indonesia. Kedua, menyiapkan berbagai jenis hidangan pastry untuk breakfast dan dessert. Dan ketiga, merencanakan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan para chef pastry. Dan dari lowongan pekerjaan yang telah kami share iklannya, telah kami dapatkan kandidat dari aplikasi LinkedIn dan didapatkan untuk posisi pastry chef, yaitu Ani. Dan berikut adalah analisis SWOT yang akan kami berikan kepada Ani. Untuk strength, Ani berpendidikan D3 Tata Boga di salah satu sekolah tinggi pariwisata di Jakarta. Dan Ani mendapatkan sertifikat yang telah ditunjukkan kepada tim. Memiliki hobi memasak, terutama membuat kue-kuean, yaitu pastry. Dan yang terakhir, walaupun fresh graduate, Ani memiliki pengalaman yang cukup di dalam bidang pastry. Untuk weakness-nya, Ani masih berusia 22 tahun dan masih belia. Yang kedua, Ani juga cenderung pendiam dan agak sulit beradaptasi. Dan selanjutnya untuk opportunity, yaitu satu, Ani dapat dengan mudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pastry. Yang kedua adalah kreatif. Ani sering memposting di Instagram pribadinya kue-kue hasil yang telah ia buat. Yang terakhir ada treat, yaitu tantangan. Tantangan perusahaan adalah bagaimana cara membantu calon karyawan agar mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya. Jadi, kesimpulan yang akan saya simpulkan untuk kandidat Ani tersebut adalah kami memilih Ani karena Ani adalah seorang fresh graduate yang mendapatkan sertifikat terbaik ketika ia magang. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa Ani mampu untuk bergabung dengan chef pastry. Berikut adalah lowongan pekerjaan waiter yang akan kami cari. Kualifikasinya sebagai berikut: pria atau wanita berumur 18-30 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, berpenampilan menarik dan murah senyum. Berikut juga ada deskripsi pekerjaan untuk waiter. 1. Menyambut semua tamu yang akan datang ke restoran. 2. Menawarkan menu yang ada di restoran. 3. Menyajikan makanan dan minuman yang telah dipesan oleh tamu. 4. Melakukan upselling dengan menawarkan makanan penutup. Dari lowongan pekerjaan yang kami cari, telah kami temukan seorang kandidat dari aplikasi LinkedIn, yaitu Celia. Celia adalah seorang lulusan SMK Tata Boga yang masih berumur 20 tahun dan ingin melamar di posisi tersebut. Celia juga memiliki pengalaman magang di hotel bagian kitchen. Namun, Celia cenderung pendiam dan masih malu-malu. Berikut adalah analisis SWOT yang akan kami berikan kepada Celia. Mulai dari strength, Celia adalah remaja yang masih produktif dan pastinya akan memiliki semangat dalam bekerja. Pastinya Celia juga memiliki kontribusi yang baik untuk posisi waiter karena masih lincah dan gesit. Celia juga memiliki pengalaman bekerja di industri perhotelan dan akan memudahkan training yang akan diberikan untuk mengisi posisi tersebut kelak. Selanjutnya untuk weakness, Celia adalah anak yang cenderung pendiam dan masih malu-malu. Pengalaman kerja di belakang layar, yaitu di kitchen, membuat Celia kurang berinteraksi dengan tamu dan hanya berinteraksi dengan karyawan-karyawan di sekitar kitchen. Jika karakteristik Celia masih pendiam dan malu-malu terbawa sampai dia mengisi posisi waiter, hal ini akan menyebabkan kejanggalan yang terjadi antara interaksi tamu dan Celia. Menurut kami juga, kandidat ini hanya perlu dilatih kepribadiannya dan kepercayaan dirinya dalam bagaimana menghadapi tamu yang akan datang ke restoran. Selanjutnya, opportunity yang dimiliki oleh kandidat Celia. Celia telah memiliki pengalaman kerja di bidang food and beverage dan pastinya sudah mengenal seluk-beluk dunia restoran dan mengetahui beberapa kandungan yang ada di menu atau komposisinya, sehingga memudahkan untuk tamu jika ingin bertanya, maka Celia dapat dengan mudah menjawabnya dan menjelaskan komposisi yang ada dalam makanan tersebut. Karena kondisi itu pula yang akan menguntungkan pihak perusahaan, karena pihak perusahaan telah mendapatkan kandidat terkuat yang akan dijadikan posisi waiter tersebut. Dan terakhir, trait atau tantangan. Tantangan pada kandidat ini adalah bagaimana cara pihak trainer memberikan training yang tepat untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada Celia, karena Celia akan menjadi seorang waiter yang akan melayani dan memberikan pelayanan terbaik untuk tamu nantinya. Kandidat dengan fresh graduate biasanya lebih mudah dibentuk karakteristiknya ketika berada di lingkungan kerja. Hal ini juga menjadi tantangan yang besar untuk pihak perusahaan untuk membuatkan
orientasi yang baik untuk melatih kepercayaan diri, sehingga terbentuk karakteristik yang murah senyum, percaya diri tinggi, kuat mentalnya akan menghadapi tamu ketika menjadi waiter. Jadi, alasan kami memilih Celia sebagai kandidat terkuat untuk waiter adalah ia adalah seorang fresh graduate yang masih produktif dan memiliki pengalaman kerja di bagian food and beverage serta memiliki semangat yang kuat dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Xavier Victorio. Selanjutnya, lowongan pekerjaan yang kami buka adalah Convention Officer. Berikut adalah kualifikasi yang kami cari. Kualifikasi yang kita cari adalah pria atau wanita yang berusia 18-28 tahun. Pendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki sikap yang baik dan sopan, dan pandai berbicara dan berkomunikasi, dan juga dapat bekerja sama tim dan bertanggung jawab. Untuk pekerjaan yang dilakukan atau job desk adalah melakukan reservasi untuk ruangan, bertanggung jawab atas organisasi yang menyelenggarakan event, dan juga melakukan komunikasi dengan departemen lain seperti catering. Di sini kita sudah mendapatkan seorang kandidat bernama Aldo yang menurut kami cocok dengan analisis SWOT yang telah dilakukan. Aldo memiliki kualifikasi yang kami inginkan. Dia mempunyai gelar S1 perhotelan dari Australia dan juga sudah pernah bekerja di industri perhotelan selama 1 tahun. Karena dia berpendidikan di Australia, dia menguasai bahasa Inggris dengan sangat bagus. Aldo juga menguasai bahasa lainnya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Aldo juga sangat pandai berinteraksi dengan orang-orang asing atau tamu-tamu karena dia menganggap bahwa itu adalah pekerjaan dia. Tetapi dia memiliki kelemahan di mana dia tidak begitu bisa berkomunikasi dengan orang-orang baru yang akan bekerjasama dengan dia. Aldo memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga berpenampilan rapih. Tidak menutup kemungkinan bahwa Aldo akan direkrut atau dilirik oleh perusahaan hotel lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Christian. Berikut adalah kualifikasi dan deskripsi pekerjaan untuk bagian Sales Manager for Travel Agent. Kualifikasi yang pertama, pria atau wanita berumur 23-30 tahun. Kedua, pendidikan minimal S1. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Yang keempat, diutamakan memiliki pengalaman di bidang sales. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama dalam tim. Deskripsi pekerjaannya yaitu bertugas mengawasi tim penjualan, menangani keluhan dari customer, membuat perencanaan mengenai pengeluaran tim, wajib memonitoring pelanggan, menyelenggarakan pelatihan untuk tim, wajib menentukan jadwal waktu promosi. Dari lowongan pekerjaan yang kami cari, kami menemukan satu orang kandidat dari aplikasi LinkedIn yaitu bernama Brian. Brian berumur 28 tahun dengan lulusan S1 perhotelan dan ia juga pernah bermagang di salah satu travel agent terkenal. Tetapi kekurangan dari Brian adalah seorang yang tidak percaya diri. Berikut adalah analisis SWOT untuk Brian. Strength. Brian memiliki umur 28 tahun di mana umur 28 tahun menurut saya umur yang cukup produktif untuk seorang manajer. Lalu, Brian juga pernah melakukan magang dari kuliahnya di salah satu travel agent, di mana saya yakin dengan pengalaman magangnya, dia bisa untuk menjabat sebagai sales manager. Dan juga, Brian mampu menguasai berbagai bahasa, seperti Indonesia, Mandarin, Jepang, Korea, dan Perancis. Opportunity. Peluang dari Brian yaitu Brian adalah seorang yang aktif berorganisasi di lingkungan kampus. Ini meyakinkan saya bahwa Brian adalah pilihan yang tepat untuk menjadi seorang sales manager karena orangnya sangat bekerja keras dan bertanggung jawab juga di bagian organisasi. Weakness. Kelemahan dari seorang Brian adalah ia kurang pede atau kurang percaya diri terhadap penampilan dan postur tubuhnya. Threat. Ancaman yang mungkin terjadi adalah travel agent lain akan merekrut Brian jika saya tidak menerima dia. Tetapi jika saya terima dia, saya harus mengajarkannya kembali tentang pemahaman yang mungkin Brian belum ketahui sebagai seorang manajer. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang program orientasi
yang akan kami jalankan kepada calon pegawai kami. Selanjutnya adalah program orientasi. Di hari pertama, sebelum acara orientasi dimulai, ketujuh karyawan baru tersebut harus mengisi dan menandatangani dokumen yang telah disiapkan. Setelah itu, JM dan manajer HRD akan memberikan sambutan yang hangat kepada karyawan baru. Kami juga akan memperkenalkan hotel kami kepada karyawan baru dengan mengajak mereka melakukan hotel tour dan menjelaskan informasi apa saja yang perlu mereka ketahui, seperti menjelaskan struktur organisasi yang ada di hotel, dan memberikan buku panduan kepada karyawan baru yang berisi peraturan dan kebijakan apa saja yang ada di hotel. Waktu makan siang akan kami isi dengan makan siang bersama dengan beberapa karyawan lama dan staf lainnya, agar mereka saling berinteraksi dan berkenalan satu sama lain. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kepada karyawan-karyawan baru mengenai benefit dan fasilitas apa saja yang mereka dapatkan selama bekerja di hotel ini. Seperti mereka akan mendapatkan asuransi tahunan, mendapatkan tunjangan, dan masih banyak lagi. Di hari pertama orientasi, kami juga akan melakukan simulasi prosedur tanggap darurat agar karyawan-karyawan baru mengetahui panduan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja, bencana, dan keadaan darurat lainnya yang tidak diinginkan. Terakhir, kami akan membagikan beberapa barang seperti seragam dan name tag ataupun lanyard dan kunci loker khusus untuk karyawan baru. Di hari kedua, karyawan baru akan masuk ke divisi mereka masing-masing. Manajer atau eksekutif masing-masing divisi akan menyambut karyawan baru tersebut, memperkenalkan area kerja mereka, menjelaskan job desk mereka masing-masing, peraturan apa saja yang diatur dalam masing-masing divisi, dan mengajak karyawan lama lainnya untuk berkenalan dengan karyawan baru tersebut. Setelah sambutan dan perkenalan, maka karyawan baru tersebut dapat memulai pelatihan kerja atau on the job training agar karyawan baru tersebut dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan dan peran barunya. Pelatihan kerja ini akan dibantu oleh karyawan lama yang telah dipilih sebagai mentor karyawan baru tersebut. Dengan program orientasi dan pelatihan ini, diharapkan ketujuh karyawan baru tersebut dapat menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian video presentasi mengenai iklan lowongan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video kami.